Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Awalan nashkuru syukran jazilan ala ihtimamikum fi darsil lughatil arabiyyah wa bimunasabah syahril mubarak syahri Ramadan wa syahrul siyam. Al-an la nastati'u an yulqiya ad-darsa mubasharatan kama al-'adah, walakin al-an insyaallah sanulqi ad-darsa abra YouTube, wa hadha yumkinu lil-talib wat-talibat ay yukarrira aw yu'awwida al-hissah aw ad-dars alladhi alqaina fi hadhihi recorded. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman semua. Berhubung sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, yang tentu kita memiliki aktivitas di malam hari terkait dengan ibadah sunnah dan ibadah fardu. Di antaranya adalah melaksanakan sholat sunnah tarawih, yang satu dengan yang lainnya memiliki kesempatan yang berbeda. Oleh karena itu, pelajaran pada hari ini kita tidak melakukannya secara live, secara langsung sebagaimana kita lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tapi pertemuan kali ini kita adakan dengan cara rekaman yang insya Allah nanti saya tayangkan di YouTube, sehingga teman-teman bisa mengulang-ulang pelajaran tersebut dan bisa disesuaikan waktunya. Yang penting adalah himmah, keseriusan dari teman-teman semua untuk tetap mau mempelajari dan mendalami bahasa Arab dengan segala keterbatasan yang ada. Pada kesempatan yang kita miliki pada hari ini, bahwa al-halqah ar-rabi'ah, yaitu pada pertemuan yang keempat, kita akan membahas ismul isyarah. Ismul isyarah adalah kata tunjuk. Pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari apa itu isim. Ada isim muannas dan ada isim muzakkar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan dari jenis isim muzakkar dan jenis isim muannas. Jenis kata benda yang menunjukkan laki-laki dan kata benda yang menunjukkan perempuan. Dan juga pada kesempatan sebelumnya kita telah mempelajari ismul mufrad wa ismul musanna wa ismul jama'. Kita telah mempelajari kata benda tunggal mufrad, kemudian kata benda musanna, kata benda yang menunjukkan jumlah dua, dan kata benda jama' yang menunjukkan plural, menunjukkan lebih dari dua, yaitu 3, 4 dan seterusnya. Nah, kita akan mempelajari isim isyarah dengan menggunakan kata benda tersebut. Ya, apa yang dimaksud dengan isim isyarah? Isim isyarah adalah isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu. Nah, menunjuk bagaimana? Misalnya kita melihat di sini ada meja, kita akan mengatakan ini meja. Kalau kita menunjuk jauh, mejanya agak jauh, itu meja. Itu meja, ya. Tetapi kita akan menggunakan kata tunjuk ini dalam bahasa Arab tentunya. Nah, nanti kita akan pahami apa kata tunjuk yang digunakan dalam bahasa Arab. Ya, apakah susah? Tentu tidak susah. Cuma memang dalam kata tunjuk bahasa Arab nanti memperhatikan apakah ini muzakkar, apakah ini muannas, apakah ini mufrad, apakah ini musanna. Dan ini satu dengan yang lain berbeda. Ya, nah di sini sudah saya rangkumkan beberapa petunjuk terkait dengan materi isim isyarah. Agar lebih mudah kita mempelajarinya, maka kita akan memulainya. Pertama, isim isyarah itu diklasifikasikan ya berdasarkan jumlahnya, yaitu tadi ada isim mufrad, ada isim musanna, ada isim jama'. Pertama adalah isim yang digunakan untuk menunjuk isim mufrad. Kita menunjuk bendanya jumlahnya satu.
Ya. Nah, kita ada kata ini. Nah, dekat ini dan jauh itu. Dalam bahasa Arabnya apa? Jika kata benda muzakkar, ya, maka menggunakan hadza. Hadza. Hadza artinya ini. Ya, contoh, ini sebuah buku. Hadza kitabun. Hadza kitabun. Nah, pada contoh tersebut isim yang digunakan adalah isim muzakkar dan jumlahnya 1. Ini sebuah buku, ya, mufrad 1. Kemudian kalau kata bendanya adalah perempuan atau muannas, maka kita menggunakan kata hadhihi. Ya, contoh, hadhihi madrasatun. Ini sebuah sekolah. Ini adalah sekolah. Hadhihi madrasatun. Contoh yang kita gunakan barusan adalah contoh mu'annas atau kata benda perempuan tunggal. Lalu kalau menunjuk kata jauh, kalau tadi kata li qarib yang dekat, sekarang kita ingin menunjuk kata yang jauh. Maka di sini kita menggunakan kata zalika itu. Zalika itu. Itu zalika. Ya, contoh kita menggunakan itu sebuah buku. Zalika kitabun. Zalika kitabun, itu sebuah buku. Kalau dekat, hadza kitabun, betul. Ya. Kalau perempuan jauh menggunakan kata apa? Tilka. Tilka madrasatun. Ya. Jika benda yang ditunjuk adalah muannas, maka menggunakan kata tilka. Contoh tadi tilka madrasatun. Itu adalah sebuah sekolah, ya, menunjukkan kata perempuan tunggal. Misal kita membuat contoh jendela, tilka nafidatun, itu adalah sebuah jendela. Ya. Hadza ini dekat, hadza jidarun, ini sebuah tembok. Tembok jauh, zalika jidarun. Zalika jidarun itu adalah tembok, karena itu menunjukkan jauh, hadza menunjukkan dekat. Ya. Itu diantara penggunaan isim isyarah. Jadi isim isyarah dalam bahasa Arab, kalau dia perempuan 1, maka menggunakan hadhihi untuk kata ini dekat. Kalau untuk kata ini laki-laki, hadza, hadza dan hadhihi. Kemudian kalau jauh, zalika tilka, itu zalika tilka. Kemudian yang kedua, isim isyarah yang menunjukkan isim musanna, jumlahnya 2. Isim musanna apa sih kemarin? Yaitu isim yang bilangannya 2. Pintu, babun, 1. 2 pintu, babani, 2 pintu. Kemudian 1 sekolah, madrasatun, 1. Madrasatani, ya, ada tambahan alif dan nun. Madrasatani, 2 sekolah. Nah, untuk kata benda yang menunjukkan kata dekat, bilangannya 2 adalah kata hadzani. Kalau tadi hadza itu menunjukkan 1. Kalau menunjukkan 2, hadzani, sama ditambahi alif dan nun. Contoh tadi hadza kitabun, kalau jumlahnya 2, hadzani kitabun. Hadzani kitabun. Kalau perempuan tadi apa? Madrasatun, betul. Hadhihi madrasatun, itu 1. Kalau jumlah bilangannya 2, hadhihi hatani madrasatun, ya. 2 sekolah, ini 2 buah sekolah. Hatani madrasatun. Hadhihi diganti hatani madrasatun, ya. Ini pada contoh tersebut isim yang ditunjuk adalah isim muannas, isim muannas musanna, ya, atau bilangannya 2. Kemudian yang menunjukkan kata jauh dari bilangan 2 adalah contoh, jika benda itu adalah laki-laki, zanika. Zanika diganti dengan kata zanika, ya, zalika jadi zanika, ya. Nah, untuk kata perempuannya tanika, ya, tapi ini jarang dipakai biasanya, ya. Zanika kitabani
untuk isim musanna. Nah, kalau jamak, jamak ini tidak lagi dikategorikan apakah dia tidak hanya berupa muzakkar dan muannas, tetapi yang digunakan adalah isim akal atau tidak berakal. Apakah kata benda itu berakal atau tidak? Yang dimaksud berakal adalah bilangan manusia. Contoh muslimun, orang muslim laki-laki. Muslimatun, orang muslim perempuan, ya. Raisun, ya. Raisun adalah kata jamak, ya, adalah kata untuk untuk pemimpin, berakal. Pokoknya semua benda yang menunjuk pada manusia, baik itu pekerjaan atau sebutan lainnya, maka dia termasuk berakal. Maka apabila kata tersebut berakal, ya, apabila dekat maka menggunakan kata haula. Ya, jika isim jamak yang berakal tersebut berada dekat, maka menggunakan kata haula. Contoh, haula tullabun. Mereka ini adalah para siswa. Haula tullabun. Apabila itu jauh maka menggunakan ulaika. Ulaika tullabun. Ya, ulaika tullabun. Mereka itu para siswa. Kemudian yang kedua, apabila kata benda itu tidak berakal. Artinya jamak dari benda-benda yang di luar manusia. Contoh buku, kitabun jamaknya kutubun. Maka menggunakan kata hadhihi. Menggunakan kata perempuan hadhihi. Atau kalau jauh menggunakan kata perempuan tilka. Hadhihi tilka. Ya, itu adalah penjelasan dari isim isyarah. Isim ini, ya, sekali lagi saya tekankan, pada kata jamak yang lebih dari 3 itu tidak menggunakan berdasarkan laki-laki atau perempuan, tetapi menggunakan kata dasarnya adalah apakah dia berakal atau tidak berakal. Kalau berakal baru dia nanti menggunakan kata kalau jauh menggunakan ulaika, kalau dekat menggunakan kata haula. Kalau misalnya dia tidak berakal, maka kalau dekat menggunakan kata hadhihi, kalau jauh menggunakan kata tilka. Itu adalah diantara penjelasan dari isim isyarah yang nanti materinya bisa dibaca setelah kita share ke teman-teman di grup. Kemudian teman-teman yang memiliki buku materi latihan bahasa Arab yang sudah saya share pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, silakan kalau yang belum nanti minta ingatkan kepada teman untuk minta dikirimkan PDF-nya. Ini bisa dilihat pada materi isim isyarah di halaman 13, ya, materi latihan bahasa Arab PDF, ya. Nah, pada halaman 13, ya, yaitu pada pelajaran kedua tentang perkenalan. Nah, ini nanti bisa dipraktikkan, ya. Ada al-hiwar, percakapan. Ada Ahmad, ya. Ada Umar. Jadi ada Ahmad, ada Umar, ada 2 orang. Ini juga bisa dipraktikkan oleh teman-teman dengan teman-teman yang lain, bisa online atau bisa sendiri, satu jadi Ahmad, satu jadi Umar. Contoh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata Ahmad, ana Ahmad. Kemudian kata Umar, ahlan Ahmad, ana Umar. Ahlan Ahmad, saya Umar. Kemudian kata Ahmad, marhaban Umar, kaifa haluk? Selamat datang ya Umar, atau halo ya Umar, apa kabarmu? Kata Umar, bi khair, alhamdulillah. Wa anta? Alhamdulillah saya baik, dan kamu? Bisihah, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah. Hal ta'rifu hadha sahib? Kemudian kata Ahmad, kata Umar, apakah kamu tahu siapa pemilik buku ini? Ya. Adzalika Sofyan. Adzalika Sofyan. Itu adalah Sofyan. Kata Umar, na'am, hada Sofyan. Wa man tilka? Mohon maaf tadi pada perkataan Umar, hal ta'rifu hada sahib? Apakah kamu tahu siapa ini? Siapa teman ini? Adzalika Sofyan. Itu adalah Sofyan. Na'am, hada Sofyan. Wa man tilka? Ahlan Sofyan, hadihi Fatimah. Kata Umar, ahlan Fatimah, sarir
surirtu biliqa'ik, aku senang berjumpa denganmu, wa ilal liqa, sampai jumpa, kata Umar, fi amanillah, ya, fi amanillah. Jadi sekali lagi nanti bisa diulang-ulang. Saya ulangi biar nanti pembacaannya jelas, nanti bisa diikuti dan dipraktikkan. Ada di halaman 13 materi latihan bahasa Arab, ya. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam Ahmad. Ana Ahmad. Umar. Ahlan Ahmad. Ana Umar. Kata Ahmad, marhaban Umar, kaifa haluk? Bikhair, alhamdulillah, wa anta? Bisihhah, walhamdulillah. Hal ta'rifu hadha sahib? Adzalika Sufyan? Na'am, hadha Sufyan. Wa man tilka? Ahlan Sufyan, hadihi Fatimah. Ahlan Fatimah, surirtu biliqa'ik. Ilal liqa, fi amanillah. Ya. Itu adalah contoh hiwar yang nanti bisa dipraktikkan. Nah, sekarang kita perhatikan pada kolom di bawahnya. Perhatikanlah contoh-contoh di bawah ini, yaitu berkenaan dengan isim isyarah. Ya, contoh hada muslimun. Apa artinya muslimun? Orang Islam. Hada muslimun, ini orang Islam. Kalau jumlahnya 2, hadzani muslimani. Kemudian kalau orangnya banyak, haulai muslimuna. Haulai muslimuna, itu dekat. Ya, kalau jauh, zalika muslimun. Zalika muslimani. Ulaika muslimuna. Ya. Kemudian kalau kata benda yang tidak berakal, hada kursiyun. Hadani kursiyani. Hadhihi karasi. Jamak dari kursiyun adalah karosi. Kemudian kalau kata benda, ya, zalika kursiyun, ini yang jauh. Zalika kursiyani, tilka karasi. Ya. Kemudian contoh yang lain, hadhihi muslimatun. Hatani muslimatani. Haula muslimatun. Tilka muslimatun. Tanika muslimatani. Ulaika muslimatun. Kemudian hadhihi sa'atun. Hatani sa'atani. Hadhihi sa'atun. Tilka sa'atun. Tanika sa'atani. Tilka sa'atun. Baik, saya ingin teman-teman nanti di tempat masing-masing silahkan mencatat dan diterjemahkan yang ada di dalam kolom ini. Contoh, saya beri contoh satu kolom, ya. Hadza muslimun, ini orang muslim. Ya, ini orang muslim. Hadza dekat. Ini dalam kurung dekat muslim. Kemudian kalau bilangan 2, hadzani, ini dekat, ya, 2 orang muslimani, 2 orang muslim. Haulai muslimuna, mereka dalam kurung dekat orang-orang Islam, ya. Kemudian kalau jauh, dzalika muslimun, itu dalam kurung jauh muslimun, orang Islam. Dzalika muslimani, itu mereka dalam kurung 2 orang, ya, jauh orang Islam. Ulaika muslimuna, mereka jauh, mereka dalam kurung jauh adalah orang-orang Islam. Ulaika muslimuna. Nah, kolom berikutnya silakan diartikan sendiri. Ya, saya harapkan semuanya bisa memahami ini. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, ya. Bisa ditanyakan di grup ataupun nanti pada pertemuan berikutnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah muzakkar. Ya, ini ada tabel ya untuk memudahkan.
muzakkar dan muannas. Muzakkar itu laki-laki, muannas itu perempuan. Qaribun itu artinya dekat, ba'idun artinya jauh. Ini ada tabel. Kalau dekat tunggal maka menggunakan kata hadza. Kalau perempuan hadhihi. Kalau jauh dzalika. Kalau perempuan tilka. Kalau dekat jumlahnya 2, hadzani. Kalau dekat jumlah perempuan jumlahnya 2, hatani. Sini sudah dijelaskan ya, jauh, dekat, laki-laki, perempuan ya, sehingga kita mudah untuk mempelajarinya ya. Nah, tadi silakan untuk percakapan tadi teman-teman terjemahkan dan kemudian praktekkan ya. Yang pada halaman 13 pada percakapan perkenalan itu silakan teman-teman semua diterjemahkan, dipahami dan kemudian dipraktekkan, bisa berdua atau bisa sendiri. Kemudian pada halaman 14 itu ada latihan. Pilihlah kata-kata di dalam kurung yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini. Ya, silahkan teman-teman isi, pilihlah kata-kata di dalam kurung yang paling tepat untuk mengisi titik-titik di bawah ini berdasarkan aturan tadi. Saya kasih contoh nomor 1 ya, titik-titik masjidun. Titik-titik masjidun. Masjid ini laki-laki. Ya, bisa dekat, bisa jauh. Maka yang memungkinkan adalah laki-laki tunggal. Hadhihi ini perempuan berarti tidak. Tilka itu untuk perempuan. Haula itu untuk jamak ya. Dzanika itu untuk musanna. Maka yang memungkinkan adalah hadza. Hadza masjidun. Hadza masjidun itu nomor 1. Ya, nanti selanjutnya silakan sampai nomor 10 masing-masing dikerjakan. Ini tugas ya. Nanti dikirimkan ke WA saya ya. Nanti kirimkan ke WA untuk nomor ini, nanti biar bisa dikoreksi benar atau salah. Nomor 1 sampai nomor 10 silahkan dipraktekkan di rumah. Baik, itu saja pertemuan kita. Semoga waktu yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita. Selamat berbuka puasa ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga amal kita senantiasa diberikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak boleh mengendurkan semangat kita untuk belajar dan bekerja. Ya, kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.